Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, para santri, santriwan dan santriwati, para ustaz, para alim ulama, semoga kita yang hadir di masjid ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, malam Ahad, malam Minggu. Alhamdulillah, mingguan kita bisa hadir di majelis ilmu. Biasanya mingguan kita ke mall ya, atau mingguannya kemana gitu, jalan-jalan gitu. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita malam mingguannya duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini kita semua mendapatkan apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, dia belajar ilmu, belajar Al-Quran, maka tidak ada balasan kepada mereka kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Jadi ini salah satu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga mudah-mudahan kita semua mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan-jalan ke mall belum tentu hati kita tenang. Justru malah tambah gelisah. Wabil khusus untuk para suami, karena habis uangnya dipakai belanja oleh istri, tambah pusing. Bukan tambah tenang, malah tambah ruwet karena habis duitnya. Tapi kalau hadir di majelis ilmu ini, insyaallah kita akan diturunkan ketenangan. Amin. Kemudian kata Allah, wa wasiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan ketenangan, kemudian diberikan rahmat oleh Allah. Dia menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu dari keutamaan mencari ilmu. Kita duduk di majelis ilmu ini mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin enggak ngerti apa yang disampaikan oleh ustaznya, enggak paham. Tapi tetap mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia namanya akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Artinya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu ada hambaku yang bernama Heru, dia hadir di majelis ilmu. Wahai para malaikat, saksikanlah dia adalah hambaku yang mulia. Disebut namanya di hadapan para malaikat. Masya Allah. Wahai para malaikat, itu ada hambaku namanya Paris. Walaupun dia suka main di sawah, tapi kalau malam dia hadir di majelis ilmu. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Artinya kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah, menjadi hamba yang istimewa. Itu hadir di majelis ilmu. Maka sangat rugi bagi orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu. Apa kerugiannya? Kerugiannya yang pertama, yaitu hatinya akan senantiasa
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecemasan, kesedihan, kegalauan, apalagi kegabutan. Kenapa? Karena dia tidak pernah hadir di majelis ilmu. Maka hiburannya orang yang beriman adalah hadir di majelis ilmu. Jadi hati kita itu kenapa kok kadang-kadang kok gersang? Kenapa hati kita ini kok kadang-kadang sedih? Kenapa kok hati kita itu kadang-kadang suntuk, sumpah, sempit, apalagi sedih? Itu karena tidak hadir di majelis ilmu. Kalau hadir di majelis ilmu, insya Allah hati kita akan bahagia. Kenapa? Yang pertama karena di majelis ilmu ini bersilaturahim. Kita berkumpul dengan saudara kita. Kemudian kita duduk di masjid. Kemudian kita mendapatkan kemuliaan berupa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu, maka dia adalah salah satu orang yang akan mendapatkan kejahiliahan, kebodohan. Maka jahiliyah ini disebutkan adalah al-dhulumat, kegelapan. Jadi bodoh itu adalah kegelapan. Kita pernah di tempat yang gelap ya, tiba-tiba mati lampu gitu, itu kan gak enak ya. Sesak napas, mau jalan takut gitu kan, takut nabrak sana nabrak sini, namanya gelap. Maka al-jahlu huwa dhulumat, jadi kebodohan adalah kegelapan. Maka para ulama menjelaskan ilmu itu adalah nur gitu kan ya. Al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Ketika seseorang berada di kegelapan, dia sesak napas, dia takut berjalan, dia takut beraktivitas karena gelap. Kemudian ketika datang cahaya, maka pasti apa yang akan kita rasakan? Bahagia. Sebagaimana kemarin mati lampu berapa hari itu kemarin? 2 hari ya, 2 hari 2 malam. Itu pokoknya peradaban ini perasaan udah hilang gitu di atas dunia ini. Mau apa-apa susah, malam gelap, cari rezeki susah, apalagi mau masak, ngarok gitu kan, mau ngopi susah. Itu gelap kan, itu gelap. Maka begitu lampu itu hidup, wah alhamdulillah, senang bahagia. Maka begitulah manusia ketika dia punya ilmu, pasti dia akan bahagia, pasti dia akan ya hidupnya akan nyaman gitu. Tapi kalau dia dalam kegelapan, maka dia akan tidak nyaman. Maka orang yang berilmu ini jangankan sudah berilmunya, lagi prosesnya saja, proses mencari ilmu kan malam ini judulnya apa? Keutamaan mencari ilmu ya, bukan keutamaan orang yang berilmu ya, keutamaan mencari ilmu. Orang yang hadir belajar supaya dia paham ilmu. Belum saja dia berilmu, lagi proses mencarinya sudah diutamakan, sudah dikhususkan, sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sampai memiliki ilmu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar ilmu, siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka statusnya dia dalam kondisi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sedang keluar mencari ilmu kemudian wafat, maka dia mati syahid. Mati dalam kondisi berjuang. Jaminannya surga. Ini orang yang mencari ilmu. Maka benar kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu dalam rangka menempuh mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi ciri-ciri orang yang nanti masuk surganya gampang itu dia mudah hadir di majelis ilmu. Tapi kalau
hadir di majelis ilmu susah, ini ciri-ciri masuk surganya susah. Sudah diiming-imingi pagi ada sarapan ya Pak, Bu, enggak juga hadir. Ada nasi uduk, enggak juga hadir. Kalau di masjid kita itu di mana di belakang nilai itu setiap Sabtu sama Ahad itu ada kajian. Pokoknya pagi itu setelah kajian makan-makan. Apa bubur aja, apa nasi uduk, apa soto, apalah gitu. Itu juga banyak yang tak duduk. Yang duduk ya itu lah. Ini cuma orang 20 gitu. Padahal jamaahnya banyak. Tapi yang hadir sedikit. Nah, ketika seseorang susah untuk keluar mencari ilmu, susah untuk duduk di majelis ilmu, maka dia salah satu orang yang nanti akan dipersusah untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia hidup di dalam kebodohan, hidup di atas kejahilan. Maka orang yang jahil itu ya tadi berada di dalam kegelapan. Maka kita wajib untuk duduk di majelis itu. Urusan paham tidak paham itu urusan belakangan. Yang penting kita duduk dulu. Duduk mendengarkan. Urusan dia paham ataupun tidak paham, mengerti tidak mengerti, itu Allah yang memberikan. Jadi kita paham ilmu itu bukan karena kecerdasan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kita berilmu, ada orang yang berilmu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas kecerdasannya. Wa qala Mu'adz bin Jabal rahimahullah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, wa qala Mu'adz bin Jabal rahimahullah, Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi berkata, ta'allam al-ilma fa innahu ta'allamuhu laka hasanah. Belajarlah ilmu, khususnya ilmu Islam dan ilmu agama, karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Jadi ilmu itu, selagi ilmu itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka pasti itu adalah kebaikan. Pokoknya ilmu yang membawa maslahat ya, tidak membawa mudarat, maka pasti itu adalah kebaikan. Nggak harus ilmu membaca Al-Quran, nggak. Ilmu komputer, ilmu matematika ya, ilmu bahasa Inggris, ilmu ekonomi, ilmu apa saja, itu adalah membawa kemaslahatan. Maka kata Mu'adz bin Jabal, belajarlah ilmu, karena sesungguhnya belajar ilmu itu adalah kebaikan bagimu. Wa talabahu ibadah, dan mencari ilmu itu adalah suatu ibadah dalam rangka melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar ilmu itu ibadah. Sama seperti sholat, sama seperti zakat, sama seperti puasa. Itu ibadah. Bahkan itu adalah intinya ibadah. Intinya ibadah itu mencari ilmu. Coba kalau seumpamanya kita melaksanakan sholat, kita ini bisa sholat itu dari mana? Ya karena belajar kan, baik itu belajar dari buku ataupun belajar langsung dari ustaz, dari guru gitu kan. Maka belajar ilmu ini adalah ibadah. Salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Jadi orang yang beriman dan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Makanya kalau seseorang itu tidak beriman dan tidak berilmu, maka derajatnya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi manusia yang hina.
Jadi ada orang yang beriman dan berilmu, ini penting Pak. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kenapa Pak yang pertama beriman? Karena kalau orang yang beriman tanpa berilmu, maka amalnya akan asal-asalan karena nggak punya ilmu. Iman tanpa ilmu, maka dia beramal akan asal-asalan dan tidak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ada orang yang berilmu kemudian tidak beriman, maka dia akan menjadi perusak. Kerjaannya merusak. Orang yang berilmu tidak beriman. Jelas ya? Sekali lagi, kalau ada orang yang beriman tidak berilmu, maka amalnya tidak diterima, asal-asalan. Tapi kalau ada orang yang berilmu kemudian tidak beriman, maka dia akan menjadi perusak. Ya banyak contohnya sekarang ya. Yang mencuri berapa kemarin itu? 200 berapa triliun itu bukan orang bodoh ya. Orang 1 triliun. 271 triliun. Itu bukan orang bodoh. Orang pintar. Tapi dia orang tidak beriman. Jadi orang-orang yang merusak itu bukan orang bodoh, tapi orang yang tidak beriman. Maka iman dan ilmu ini harus seiring, nggak boleh dipisahkan. Maka anak-anak kita ini harus ditanamkan iman dulu, ditanamkan dulu dia supaya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita ditanamkan agar dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita harus ditanamkan bahwasanya dia hidup itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang itu sudah beriman, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Al-Mujadalah ya, akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Alhamdulillah kita sudah menjadi orang beriman kan. Kita beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada malaikat dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah beriman. Dan tinggal ilmu kita ini harus kita tingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara hadir di majlis itu. Maka wa talabuhu ibadah, kata Mu'adz bin Jabal, dan mencari ilmu itu adalah hukumnya ibadah. Paham tidak paham dia mendapatkan pahala. Ngerti nggak ngerti dia mendapatkan pahala. Duduknya saja dia hadir di majlis ilmu itu mendapatkan pahala, walaupun dia nggak paham. Apalagi kalau dia sampai paham. Wa mudzakaratuhu tasbih. Kata Mu'adz bin Jabal, mudzakarah, mengulang-ulang ilmu itu adalah tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencari ilmu itu adalah ibadah, kemudian mudzakarah, mengulang atau mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadir di majlis ilmu ini adalah salah satu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-bahtha anhu jihad. Kemudian membahas suatu ilmu adalah jihad. Dia sedang berjuang. Jadi kalau ada orang belajar matematika gitu, pusing gitu, nggak paham gitu, tapi dia terus belajar dengan tekun, maka dia sedang jihad. Kalau ada orang semuanya belajar apa? Belajar baca Quran, nggak bisa gitu. Tapi dia sungguh-sungguh, karena jihad itu secara arti sebenarnya adalah sungguh-sungguh ya, berjuang dengan sungguh-sungguh. Maka dia sedang berjihad. Jadi bahas suatu ilmu itu adalah sama seperti dia sedang jihad. Bahkan orang yang diizinkan tidak pergi
berangkat tempur itu karena dia mencari ilmu. Jadi ada di zaman Nabi itu ada beberapa kelompok sahabat Nabi yang yang diperbolehkan untuk tidak ikut perang. Jadi boleh tidak ikut perang, pergi di medan tempur ya, boleh nggak ikut kalau dia sedang mencari ilmu. Maka turun dalam surat Al-Anfal ya, walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Maka hendaklah jangan semua berangkat pergi bertempur. Hendaknya ada suatu ta'ifah, kelompok yang dia adalah tafaqahu fid din, yaitu untuk memahami agama, untuk belajar ilmu. Jadi boleh tidak ikut berperang. Saking pentingnya untuk mencari ilmu. Jadi wal bahtha anhu jihad. Jadi membahas suatu ilmu itu adalah jihad, belajar fikih, belajar akidah ya sebagainya. Ya pelajaran yang lain semua, belajar ekonomi, belajar matematika, bahasa Inggris. Semuanya ilmu yang bermanfaat. Maka ketika dia sedang membahas itu maka adalah jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Kemudian mengajarkan ilmu untuk orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Jadi sedekah. Sumpamanya kita mengajarkan huruf alif sama anak kita. Ada ta'ala yang ringan-ringan aja. Kemudian anak kita jadi tahu, maka itu adalah sedekah yang sangat luar biasa istimewa. Jadi pahala jariah nantinya. Itu sedekah jariah ya. Mengajarkan ilmu itu adalah sedekah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan ilmu untuk orang yang tidak paham, maka dia adalah sedekah. Ilmu apa saja? Mengajari anak kita makan dengan menggunakan tangan kanan, itu adalah sedekah. Mengajari anak kita menghitung, itu adalah sedekah. Mengajari anak kita untuk berkata yang baik, yang sopan, itu adalah sedekah. Pokoknya semua ilmu yang diajarkan kepada orang yang tadinya belum mengetahui, itu adalah sedekah. Coba, berarti kan sedekah itu nggak harus pakai duit gitu kan? Sedekah itu bahkan senyum aja kan sedekah gitu. Asalkan ikhlas senyumnya. Senyum aja sedekah. Mengajarkan ilmu ke anak kita itu sedekah. Yang nggak harus ilmu yang berat-berat, nggak usah. Yang ringan-ringan aja. Kita ngajarkan ke santri-santri kita ini nggak yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Tapi kalau mereka paham kemudian mengamalkan, maka itu adalah sedekah untuk ustaz. Sedekah luar biasa dan pahalanya besar. Jadi saya berikan sedekah ilmu ya, Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu ini sedekahnya banyak untuk anak-anaknya. Ibu ngajarin anak ngomong dengan fasih itu sedekah. Jadi kalau anaknya cedar jangan ngajarin cedar. Ada kan kita ikut cedar gitu. Apa contohnya? Ini sini nak, kita makan kerupuk gitu. Kenapa kok nggak diajarin yang benar, justru malah orang tuanya ikut cedar gitu? Ini kan sebenarnya hal yang salah, tapi kadang kita malah lantang ikutin anak ya. Diajarin yang benar, anak diajarin yang benar. Ketika anak itu berbicara dengan baik, dia bisa berbicara ya, maka itu adalah sedekah. Masya Allah. Wa badlahu li ahlihi qurbah. Kemudian kata sahabat Muadz bin Jabal, mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa badlahu li ahlihi qurbah. Mencurahkan tenaga, kita sungguh-sungguh ya, mencurahkan tenaga, meluangkan waktu, kita hadir kepada ustaz, kepada ahlinya adalah suatu qurbah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.
dekat dengan guru itu sama kita sedang dekat kepada Allah. Dekat dengan ustaz yang nggak harus tadi sekali lagi ilmu itu nggak harus belajar lagi semuanya, tapi ya itu yang utama yaitu ya karena kita seorang muslim ya anak kita harus dipahamkan agama. Kita dekat dengan guru maka sama dia sedang mendekat kepada Allah. Maksudnya apa? Ya karena dia sedang sedang mencari kebaikan. Dan kita dekat dengan guru itu adalah karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini keutamaan duduk di majelis ilmu ataupun mengajarkan ilmu ya. Maka kita harus semangat untuk hadir di majelis ilmu. Wakila al-ilmu khairun minal mal. Perkataan para ulama ya. Dikatakan ilmu itu adalah lebih baik daripada harta. Kenapa kok ilmu lebih baik daripada harta? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu itu dia akan menjagamu, sementara harta itu kamu yang menjaga. Jadi beda ya. Kalau ilmu itu akan menjaga kita. Kita dengan ilmu itu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Karena kita punya ilmu. Punya ilmu dan iman ya. Punya iman dan ilmu. Tapi sementara harta itu kita yang menjaga. Kalau punya ilmu itu orang itu tenang, Pak. Tapi kalau kita punya harta itu enggak tenang. Cobalah kita buktikan saja nih. Kalau Bapak semuanya di masjid, mantap gini, mantap. Tapi kok HP ini ngedrop gitu, cas, tidur. Kira-kira tidur itu nyenyak enggak? Lagi ngecas HP kita tidur di masjid, kita kira-kira nyenyak nggak tidurnya? HP-nya iPhone, harga iPhone berapa itu yang mahal itu? 15 Pro Max. Ngantuk berat kita di masjid kita. Kemudian dicas HP itu kita tidur. Kira-kira tidurnya nyenyak apa enggak? Kenapa? Kepikiran. Waduh, ini kalau tidur takut ada yang ambil HP ini. Artinya apa? Artinya kalau harta itu kita yang menjaga. Tapi kalau kita punya ilmu, kita tidur. Kita kira-kira nyenyak apa nggak tidurnya? Nyenyak, nggak ada yang bisa mencuri ilmu kita. Kalau ilmunya Samson ya kan, di film-film itu tidur dia takut ya. Kenapa? Karena kelemahannya di bulu ketiaknya. Itu film itu. Kalau bulu ketiak jadi cukur, jadi nggak kebal. Itu film itu. Jadi kalau ilmu menjagamu, sementara harta engkau yang menjaga. Wal malu tungkisuhun nifaqah. Wal ilmu yazku bil infaq. Jadi harta itu kalau diberikan akan berkurang. Jadi harta itu kalau diberikan akan berkurang. Sementara kalau ilmu kalau diberikan maka tidak akan berkurang, namun akan semakin berkurang. Jadi Ustaz kalau ngajar itu insya Allah semakin paham, bukan justru malah semakin error gitu. Wah, ilmu saya habis kalau udah diajarkan semua, enggak ada. Pasti dia tambah paham. Nah ini keutamaan ilmu. Maka orang yang hadir di majelis ilmu akan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaannya orang yang dia sudah berilmu. Ini luar biasa ya.
Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kemudian seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anaknya sahabat Umar bin Khattab, beliau berkata, majlisul fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Ini bukan hadis tapi perkataan sahabat. Jadi hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun lamanya. Karena orang yang beribadah selama 60 tahun kalau nggak punya ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima. Dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun, tapi ternyata sholatnya tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri nggak tuh? Kenapa? Karena dia sholat tidak dengan ilmu, wudunya ngasal. Ya tahu wudunya ngasal ya, kita sudah praktek wudu ya. Jadi untuk santri jangan sampai wudunya ngasal. Karena kalau wudunya ngasal, kemudian wudunya nggak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Harus perhatikan. Kemudian ada orang yang wudunya bagus, tapi kemudian sholatnya ngasal, tidak tumanina, tidak tahu rukun, tidak tahu syarat, maka sholatnya tidak diterima. Sholatnya terburu-buru dan seterusnya. Maka majlis ilmu kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Maka kita harus rajin-rajin hadir duduk di majlis ilmu. Tapi dengan syarat ya, orang yang derajatnya ataupun dia mendapatkan pahala melimpah ini kalau dia orang yang beriman. Maka iman ini adalah perkara yang penting. Yang utama adalah iman, kemudian baru ilmu. Jadi kalau ada orang yang berilmu dia tidak beriman, tidak diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Itu pun sebaliknya, kalaupun ada orang yang beriman tidak berilmu, maka dia juga tidak diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i dia berkata, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Barang siapa yang tidak cinta ilmu sehingga dia tidak mau duduk di majelis ilmu, maka tidak ada kebaikan untuknya. Jadi ketika seseorang itu tidak mau duduk di majelis ilmu, maka kata Imam Syafi'i tidak ada kebaikan. Tidak ada kasih sayang Allah, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Maka kesimpulannya ya hadis Nabi ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka hadir di majelis ilmu. Anak-anak kita dididik dengan ilmu agamanya dan ilmu dunia. Jangan cuma ilmu dunia saja. Waqala, kemudian Imam Syafi'i juga berkata, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik dan lebih utama daripada salat sunnah. Coba. Jadi ada orang yang bermajelis ilmu cuma berapa menit itu lebih baik daripada dia salat sunnah semalaman suntuk. Luar biasa kan? Keutamaan mencari ilmu itu. Jadi lebih afdal daripada nafilah, daripada sholat sunnah. Kita kan sering tuh sholat sunnah ya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, apalagi banyak kan sholat sunnah. Nah itu jika dibandingkan pahalanya dengan hadir di majelis ilmu, maka jauh itu lebih banyak pahala hadir di majelis ilmu. Wa qala aidan laisa ba'dal fara'id afdalu min talabil ilmi. Tidak ada setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu.
Jadi yang wajib kan kita itu ada apa ya? Ada syahadat, ada sholat ya rukun Islam itu ya. Itu kan kewajiban kita yang harus kita lakukan. Jadi setelah itu baru mencari ilmu. Dan 5 rukun Islam ini bisa sempurna kalau seseorang juga duduk di majelis ilmu. Maka ilmu ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita tidak mau hadir, tidak mau duduk di majelis ilmu. Jadi pahalanya besar untuk duduk di majelis ilmu. Maka kebiasaan orang-orang saleh dahulu itu tidak pernah tinggal dalam duduk bermajelis ilmu, selalu datang. Bahkan para sahabat Nabi itu luar biasa dalam hal bermajelis ilmu. Itu mereka bersungguh-sungguh, bahkan mereka itu meninggalkan dunia, ditinggalkan urusan dunia itu hanya untuk mencari ilmu. Tinggalnya di masjid saja, seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu pokoknya beliau tinggalnya di masjid saja. Tinggal di masjid, sudah nggak mau berurusan dengan pasar, nggak mau berurusan dengan kepemimpinan, pokoknya tinggal di masjid cari ilmu. Maka beliau menjadi ahli hadis ya. Maka kalau kita membaca hadis itu banyak jalur hadisnya dari Imam Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, banyak. Kemudian ada sahabat Anas bin Malik juga seperti itu. Beliau usianya habis untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk duduk di masjid, untuk tinggal di Masjid Nabawi, menyiapkan kebutuhan Nabi, menyiapkan air wudhu Nabi, menyiapkan air untuk mandi Nabi dan seterusnya. Beliau tidak mau berurusan dengan pasar, khusus fokus untuk mencari ilmu. Walaupun nggak semua sahabat seperti itu kan. Jadi harus ada spesialis dalam hal ilmu. Sehingga akhirnya Anas bin Malik juga jadi ahli hadis. Banyak jalur hadis yang dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, itu banyak. Beliau menjadi ahli hadis. Kenapa? Karena sungguh-sungguh dalam duduk di majelis itu. Walaupun nanti banyak sahabat juga yang dia jarang duduk di majelis Nabi karena memang beliau itu sibuk di medan tempur seperti sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu beliau jarang duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena beliau jenderal, memimpin pasukan keluar Madinah terus. Bahkan beliau itu hafalan Qurannya sedikit ya. Dalam riwayat itu disebutkan Khalid bin Walid itu kalau membaca Quran itu Al-Ikhlas saja dibaca, Qul huwallahu ahad saja. Karena beliau tidak punya hafalan yang lain. Bahkan Rasulullah itu mengatakan ini bari'un min Khalid, aku berlepas diri dari Khalid. Pokoknya Al-Qurannya kacau. Tapi begitu ditanya oleh para sahabat, wahai Khalid, kenapa kok engkau hafalan Qurannya compang-camping, pokoknya buruk gitu kalau bahasa kita, hafalan Qurannya kok enggak ada? Apa kata Khalid bin Walid? Sawala dengan jihad, karena aku disibukkan dengan jihad. Jadi punya amalan utama ya. Jadi punya amalan utama, walaupun beliau itu ilmunya, ilmu Al-Qurannya, ilmu hadisnya enggak ahli, tapi beliau punya ahli yang lain. Ahlinya apa? Ahlinya perang. Maka kita juga harus seperti itu. Kita harus punya keahlian dan harus bermanfaat. Keahlian kita harus bermanfaat untuk agama, bukan untuk dunia. Jadi boleh seseorang itu kalau nggak mencari ilmu itu boleh, nggak apa-apa, tapi syaratnya tadi dia pergi di medan tempur. Sebagaimana seseorang itu boleh tidak pergi ke medan tempur kalau dia duduk di majelis ilmu. Jadi itu aja. Jadi kalau dia nggak bermajelis ilmu berarti dia berada di medan tempur. Kalau dia berada di medan tempur boleh tidak hadir di majelis ilmu. Maka saudara-saudara kita yang nggak hadir di majelis ilmu kita harus husnuzon saja. Mungkin mereka sedang berangkat di medan tempur.
Gak tahu di mana bertemurnya. Sibuk kerja ya, sibuk kerja. Ya kita ini sibuk dengan kerja memang. Tapi Bapak Ibu sekalian kita harus disempatkan ya, harus disempatkan. Kalau kita sibuk kerja ya, semua mungkin sibuk ya, harus disempatkan. Yang minimal seminggu sekali lah kita duduk di majelis supaya apa? Supaya kita mendapatkan ketenangan, supaya kita mendapatkan rahmat Allah, supaya kita menjadi makhluk, menjadi manusia yang istimewa. Kalau kita cuma kerja terus ya, itu kan yang namanya dunia nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Saya nanti aja kerja apa? Ada di majelis ilmunya waktu pensiun. Begitu pensiun dia buka toko. Akhirnya yang nggak hadir juga di majelis malah tambah sibuk. Atau begitu sudah pensiun dia sakit-sakitan, matanya sudah mulai ragu, telinganya sudah mulai tuli, kakinya sudah mulai lemas untuk hadir di majelis. Maka harus kita luangkan ini terus. Ini ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u qala wa riyadil jannah qala khilaful dzikr. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melewati taman surga, maka mampirlah dan makanlah ataupun minumlah di taman surga itu. Kemudian para sahabat bertanya, taman surga itu apa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan taman surga itu adalah majelis ilmu. Jadi ada di dunia ini namanya raudhah ya. Ada 2 raudhah di dunia ini. Yang pertama raudhah yang ada di Madinah. Itu kalau mau masuk situ susah. Dan kayak mau nyium Hajar Aswad susah. Dan keutamaannya luar biasa. Kalau doa di situ dijabah kan. Kalau hadir di situ sampai ke raudhah itu mendapatkan keberkahan luar biasa. Itu raudhah yang pertama. Kemudian raudhah yang kedua adalah majelis ilmu. Maka semua umat Nabi Muhammad SAW berhak mendapatkan raudhah di dunia ini. Jadi nggak harus ke Madinah ya, nggak harus berebut ya. Karena ketika seorang hadir di majelis ilmu maka sama dia seperti berada di raudhah, berada di Masjid Nabawi, dekat dengan mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insyaallah ya, mudah-mudahan kita diberikan semangat istiqomah dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita cinta ilmu sehingga anak keturunan kita juga cinta ilmu. Kalau kita malas hadir di majelis ilmu, maka anak keturunan kita juga malas untuk hadir di majelis ilmu. Maka jangan kita turunkan kemalasan kita untuk anak-anak dan cucu kita. Kalau orang tuanya rajin hadir di majelis ilmu, maka anaknya juga insya Allah nanti akan menjadi ahli ilmu. Insya Allah. Baik, coba mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalla khairul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.